Salam sehat untuk semuanya, terutama dosen kami dengan Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship MJ 511. Perkenalkan, nama saya Alexander Bima dan rekan saya ada Mbak Wahyu Gita Pratiwi. Kita akan mengangkat mengenai 10 types of innovation on Gojek Indonesia ke dalam presentasi ini yang sudah kami analisis sebelumnya. Oke, penjelasan yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai 10 types of innovation menurut Doblin. Definisinya adalah kerangka yang dikembangkan oleh Doblin yang masih bagian dari Deloitte untuk memahami bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai, membedakan diri dari pesaing, dan membangun keunggulan kompetitif melalui berbagai jenis inovasi bisnis. Jadi, secara harafiahnya atau secara umum dapat kita pahami, dalam perusahaan Gojek ini kita akan membahas apa sih yang menjadi keunggulan mereka dibanding dari kompetitor mereka yang lain. Kita banyak tahu ya, banyak banget platform yang diciptakan sekarang ini untuk membantu kehidupan kita sehari-hari jadi lebih mudah bertransaksi atau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita akan bedah satu persatu di slide selanjutnya. Oke, jadi sebelum kita masuk langsung ke analisis terkait PT Gojeknya itu sendiri, sekarang kita jelasin dulu model ini itu membagi inovasi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama itu configuration. Ini mengatur cara perusahaan bekerja di balik layar, yang terdiri dari profit model, yaitu bagaimana sih perusahaan mendapatkan pendapatan, kemudian network, ini inovasi yang melibatkan kolaborasi dengan pihak lain untuk menghasilkan yang lebih ya tentunya. Dan ada structure, ini mengatur sumber daya internal dan sumber daya manusia ataupun aset juga. Kemudian ada juga proses, yaitu metode unik atau unggul dalam menjalankan pekerjaan. Jadi pada intinya, configuration ini inovasi pada sistem internal perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu offering. Artinya adalah apa yang perusahaan tawarkan ke pasar. Jadi fokusnya itu pada produk dan layanan inti dan bagaimana produk tersebut itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi terdiri dari produk performance, ini inovasi pada fitur dan kualitas unggulan produk. Kemudian produk sistem, yaitu fokus pada pengembangan produk yang saling terhubung dan saling melengkapi. Jadi intinya inovasi pada nilai produk yang diterima pelanggan. Dan yang ketiga itu experience, ya ini bagaimana sih pelanggan merasakan produk. Yang terdiri dari service, yaitu terkait layanan sebelum, saat, atau setelah pelanggan membeli produk. Kemudian ada channel, ini cara perusahaan menyampaikan atau mendistribusikan produk. Kemudian ada brand, yaitu jadi bukan sekedar logo, tetapi citra dan makna yang dipersepsikan oleh publik. Kemudian ada customer engagement, ini inovasi pada cara membangun interaksi dengan pelanggan untuk menjaga kedekatan. Jadi pada intinya inovasi pada pengalaman dan persepsi pelanggan, gitu. Untuk selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membedah satu persatu mengenai poin-poin yang ada dalam 10 types of innovation di Gojek Indonesia ini. Yang pertama, cara mereka menciptakan keunggulan kompetitif dibanding kompetitor yang lain adalah poin pertama kita bahas mengenai profit model. Profit model ini adalah keuntungan yang bisa diraup oleh partner-partner, yaitu seperti komisi transaksi GoFood dan GoPayLater, menciptakan pendapatan berulang atau recurring revenue, sehingga Gojek memiliki keunggulan kompetitif berupa arus kas stabil dan diversifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya, di poin kedua, yaitu pada network, ini kita bisa membahas mengenai relasi. Jadi kolaborasi Gojek itu sendiri dengan masyarakat yang memiliki UMKM melalui GoFood Partner, menciptakan jejaring atau menambah relasi bernilai tambah yang dapat memperkuat ekosistem dan meningkatkan jumlah pengguna atau konsumen dari Gojek itu sendiri. Jadi, selain menambah jejaring atau GoFood Partner, menambah kemudahan juga bagi para pendiri UMKM, juga meningkatkan jumlah pengguna
dari Gojek itu sendiri. Karena semakin banyak UMKM, semakin banyak pilihan menu, jadi masih banyak juga customer yang bisa mencari pilihan menu itu sendiri dalam GoFood yang sudah disediakan oleh PT Gojek itu sendiri. Jadi sudah menciptakan keunggulan kompetitif tersendiri tercapai karena semakin banyak mitra juga dan semakin banyak pengguna. Yang selanjutnya ketiga dibahas oleh Mbak Gita. Oke, baik. Yang ketiga ini terkait structure. Jadi contohnya itu organisasi berbasis agile dan data driven. Jadi Gojek ini menerapkan struktur tim kecil dan analisis berbasis data dalam pengambilan keputusannya. Jadi struktur ini tuh memungkinkan kecepatan inovasi dan respon adaptif terhadap dinamika pasar. Jadi ini menjadikan Gojek lebih unggul dibandingkan dengan pesaing lainnya. Kemudian yang keempat ini terkait proses ya. Jadi, algoritma pencocokan driver dengan pesanan. Jadi Gojek itu mengembangkan sistem otomatis untuk mencocokkan pelanggan dengan driver terdekat. Nah, proses ini menghasilkan waktu tunggu yang rendah, kemudian peningkatan kualitas pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional, sehingga meningkatkan daya saing. Selanjutnya. Selanjutnya di poin kelima, kita akan membahas mengenai poin product performance yang mana pada Gojek Indonesia ini mereka menciptakan super apps atau aplikasi yang memang serba ada fiturnya gitu. Jadi serba ada ini maksudnya apa? Kinerja produk yang lengkap itu menciptakan kemudahan juga bagi para penggunanya, kenyamanan dan loyalitas pelanggan jadi meningkat karena semua kebutuhan itu disediakan dalam satu aplikasi tanpa berpindah aplikasi. Contoh, Gojek itu juga melayani transportasi, melayani fitur makanan juga, ada kurir, belanja, pembayaran, dan tagihan dalam satu aplikasi. Nah, jadi di situ pun juga ada menjadi nilai poin tambahan khusus bagi Gojek untuk para penggunanya bisa terus meningkatkan loyalitas pelanggannya. Yang selanjutnya ada di poin ke-6 di product system, yaitu integrasi GoFood, GoPay, GoSend. Ini masih merajuk pada yang sebelumnya ya dari product performance, masih dalam satu aplikasi. Sistem ini tuh menciptakan ekosistem yang saling mendukung sehingga pelanggan cenderung terus menggunakan Gojek lebih nyaman ya. Jadi dia nggak ribet lagi buat pindah-pindah aplikasi buat bayar atau apa baru kembali lagi ke aplikasi Gojek. Mereka udah bisa sediain semua fiturnya dalam satu aplikasi. Jadi nggak ribet-ribet lagi bagi para penggunanya. Selanjutnya, poin ke-7, poin service dilanjutkan oleh Mbak Gita. Oke, baik. Selanjutnya itu yang ketujuh adalah poin servis ya. Ini adanya layanan 24/7 ya dan sistem pelacakan real time. Jadi Gojek ini menyediakan live chat, dukungan pelanggan, dan fitur tracking kurir secara langsung. Jadi dengan adanya ini pelanggan itu merasa aman dan percaya karena kualitas layanan tinggi menjadi nilai tambah yang sulit ditiru. Dan yang kedelapan ini terkait channel, itu adanya Kris GoPay di merchant offline. Jadi Gojek ini memperluas channel pembayaran dari aplikasi ke ratusan ribu merchant fisik. Jadi hal ini menciptakan aksesibilitas tinggi ya, dan memperkuat posisi GoPay sebagai salah satu dompet digital terpopuler di Indonesia. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di poin ke-9, kita akan membahas mengenai brand atau kesadaran produk dari Gojek itu sendiri mengenai image-nya Gojek itu sendiri di kalangan masyarakat. Jadi program Gojek itu sendiri ada namanya kampanye pasti ada jalan. Jadi brand Gojek memposisikan diri sebagai solusi bagi masyarakat, bagi para pengguna untuk kebutuhan sehari-hari, membantu UMKM dan driver contohnya, terus juga serta memudahkan hidup masyarakat urban sebagai pengguna dari aplikasi Gojek itu tersendiri yang merajuk yang relevan dengan poin yang kita bahas sebelumnya pada poin produk yang memang kita tidak perlu keluar dari satu aplikasi yaitu aplikasi Gojek untuk melakukan pemesanan, pembayaran dan pengantaran gitu. Jadi kita pesan makan, kita bayar menggunakan GoPay, kita juga diantarkan makanannya oleh GoSend. Jadi kita nggak perlu ribet kemana-mana.
Jadi itu pun juga udah membangun brand loyalty itu sendiri buat Gojek dan membedakan Gojek dari direct kompetitor yang ada di kanan kirinya Gojek itu sendiri. Oke. Lalu selanjutnya di poin ke-10 ada customer engagement. Customer engagement itu sendiri adalah mungkin poin yang penting juga bagi Gojek untuk bisa lebih dekat dengan para penggunanya. Selain itu, yang diciptakan adalah promo personal. Promo personal selain itu ada rekomendasi makanan dan Go Points. Meningkatkan engagement itu dan frekuensi transaksi. Jadi semakin banyak transaksi yang digunakan oleh pengguna, akan semakin tinggi juga Go Points-nya dan di situ juga semakin banyak promo, semakin banyak potongan diskon-diskon untuk biaya ongkir, potongan-potongan diskon makanannya juga. Terus yang pada akhirnya menciptakan keunggulan lain lagi nih bagi si Gojek itu sendiri. Jadi berbasis pengalaman individu para pengguna dari aplikasi Gojek itu sendiri. Oke, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada rekomendasi tipe inovasi yang belum maksimal dan usulan perbaikan. Jadi, walaupun Gojek itu telah menerapkan seluruh tipe inovasi, namun ada ya beberapa lingkup inovasi yang masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Yang pertama itu terkait produk sistem. Jadi usulnya adalah adanya integrasi dengan perangkat IoT atau Internet of Things. Jadi inovasi yang bisa diterapkan Gojek itu adalah menghadirkan smart locker untuk GoSend. Ini loker pintar ini, memungkinkan pelanggan untuk mengambil paket sendiri di lokasi publik, seperti apartemen, mall, atau kantor. Dengan cara ini, risiko gagal kirim itu jadi lebih kecil. Kemudian waktu kerja mitra driver juga lebih efisien, dan keamanan barang lebih terjaga juga. Nah, smart locker ini juga dapat diintegrasikan dengan layanan lainnya dalam ekosistem Gojek, sehingga memperkuat inovasi pada aspek produk sistem, channel, dan customer engagement secara simultan. Kemudian yang kedua ini terkait brand ya. Jadi usulannya adalah adanya kampanye besar untuk kota kecil atau rural. Jadi saat ini Gojek itu kan sangat kuat ya di wilayah perkotaan, namun di daerah pelosok itu masih belum maksimal. Nah, hal ini bukan semata-mata karena rendahnya awareness, tuh bukan, tetapi, eee, karena, hambatan struktural seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya literasi digital pada UMKM tradisional, kemudian, rendahnya basis mitra driver di tingkat desa. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan inovasi brand yang tidak hanya sekedar promosi, tapi juga program pemberdayaan dan edukasi yang menyasar kota kecil. Jadi dengan cara ini, Gojek itu nggak hanya memperkenalkan brand di daerah baru, tapi juga membangun kesiapan ekosistem sehingga perusahaan tuh, mampu memperluas pasar secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ini terkait customer engagement. Jadi usulannya adalah adanya sistem gamifikasi. Jadi meskipun Gojek itu sudah memiliki program loyalitas seperti GoClub, tapi sistem tersebut tuh masih, bersifat pasif dan belum menerapkan gamifikasi secara menyeluruh. Nah, rekomendasi inovasi yang dapat dilakukan itu adalah dengan pengembangan misi harian, terus badge profile, dan reward untuk aktivitas non-transaksi seperti memberi review atau mendukung UMKM lokal gitu. Nah, sistem gamifikasi ini nggak hanya meningkatkan engagement aktif, tapi juga menciptakan interaksi komunitas di dalam aplikasi. Jadi, pelanggan itu merasa tertantang, merasa dihargai, dan terlibat ya secara emosional dalam penggunaan layanan Gojek. Oke, jadi pada intinya Gojek ini sudah menerapkan ya hampir semua, bahkan semuanya, 10 tipe inovasi, Doblin secara cukup kuat ya. Jadi, sudah semuanya, namun masih ada potensi yang bisa dikembangkan, yaitu tadi di bidang produk sistem, perluasan brand, dan gamifikasi untuk memperkuat loyalitas jangka panjang. Baik, mungkin sekian ya, paparan dari kami, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Terima Terima kasih, kasih. selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat beraktivitas.